Mas, kita jadi ke rumah papa, tanya Maiza pada Arif sang suami. Iya, minggu besok kita berangkat. Paling 1 mingguan kita di sana, jawab Arif. Maiza Kalista, wanita cantik berusia 23 tahun adalah seorang istri dari Arif Heriawan yang berusia 29 tahun, seorang pengusaha sepatu yang cukup terkenal. Keduanya tinggal di kota, sedangkan papanya Arif memilih kembali ke desa setelah ibunya meninggal 10 tahun yang lalu. Minggu yang ditentukan, Arif dan Maiza dengan menggunakan kendaraan pribadi menuju kampung halaman Arif di mana papanya tinggal. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan, akhirnya mobil yang dikemudikan Arif sampai di rumah besar milik Teguh. Sebuah rumah megah yang terdiri dari 2 lantai, berdiri di lahan yang luas. Ini adalah kali kedua Maiza pulang ke kampung suaminya. Yang pertama kali adalah saat dia menikah. Di kampung, Teguh juga termasuk salah satu orang terkaya yang dihormati dan disegani oleh warga kampung. Melihat mobil yang masuk ke dalam pekarangan rumahnya, Teguh yang kebetulan sedang asik menikmati kopi dan kue yang disediakan oleh pelayan, langsung berdiri dan menyongsong kehadiran anak dan menantunya itu. Kenapa nggak bilang kalau mau datang? Bapak nggak ada persiapan, ujar Teguh saat Arif dan Maiza menyalami tangannya. Sengaja Pak, mau buat kejutan. Bapak juga nggak perlu repot. Kami kan datang mau ngejenguk Papa, bukannya minta dijamu, ujar Maiza dengan suara lembut. Kemudian mereka bersama masuk ke dalam rumah. Setelah selesai bersih-bersih dan beristirahat sebentar, kami berkumpul di ruang makan untuk makan malam bersama. Jadi bagaimana pekerjaanmu di kota? Tanya Teguh. Lancar Pak, berkat doa Papa pastinya. Katanya Maiza sudah resign dari tempatnya bekerja. Iya Pak, rencananya mau program. Baguslah, biar Papa bisa segera menggendong cucu. Tapi jangan dijadikan beban, yang penting usaha. Iya Pak. Oh iya Pak, besok aku izin mau pinjam sepeda motor, mau ke tempat temanku. Sudah lama gak ketemu, kangen, kata Arif. Pakai pinjam segala, semua punya Papa yang punya kamu. Tapi gak apa-apa Maiza naik motor. Maiza gak ikut Pak, lagian ketemuannya lelaki semua. Esok harinya Arif menaiki motor menuju tempat salah satu teman yang ingin ditemuinya. Maiza yang tidak memiliki kegiatan memilih memasak untuk suami dan mertuanya karena pelayan yang biasanya bekerja di kediaman Teguh meminta izin untuk menjenguk keluarganya yang sedang mendapat kemalangan. Teguh sendiri sudah berangkat untuk melihat perkebunannya. Selesai masak, Maiza yang merasa gerah karena cuaca yang juga sangat panas, menjadi tergoda untuk berenang di kolam renang yang ada di rumah mertuanya itu. Letaknya yang berada di halaman belakang dan juga pagar tinggi yang mengelilingi dan juga atap yang nyaris menutupi halaman belakang, membuat tidak akan ada yang bisa melihat aktivitas yang dilakukan di sana. Beberapa hari menginap di rumah Teguh, Maiza juga tahu kebiasaan mertuanya itu, yang selalu pulang di sore hari. Karena itu akan aman baginya jika berenang sebelum penghuni rumah yang lain datang. Setelah mengganti pakaiannya dengan bikini 2 set yang lumayan seksi dan ditutupi kimono handuk yang tidak terlalu tebal, Maiza melangkah ke arah kolam renang. Hidup di kota dan bergaul dengan banyak orang membuat Maiza terbiasa berpakaian sedikit terbuka. Begitu berada di pinggiran kolam, Maiza melepas kimononya dan menjeburkan diri ke dalam kolam renang. Wanita cantik itu berenang bolak-balik sambil sesekali berhenti dan menikmati pemandangan halaman belakang yang dipenuhi oleh aneka bunga yang sangat indah. Segar dan sejuk, itulah yang dirasakan oleh Maiza. Saking asiknya berenang, Maiza bahkan tidak sadar jika cuaca sudah berubah menjadi gelap dan tak lama kemudian turun hujan yang sangat lebat. Au, tiba-tiba Maiza merasakan kakinya kram dan tidak bisa digerakkan, hingga tubuhnya perlahan tenggelam saat berusaha hendak bergerak ke pinggir kolam. Teguh yang baru saja sampai di rumah, melihat bayangan di dalam kolam dan membuatnya tanpa berpikir langsung menceburkan diri untuk menyelamatkan menantunya itu. Teguh membawa tubuh Maiza ke pinggir kolam dan memberikan nafas buatan dari mulut ke mulut. Tangannya juga menekan-nekan dada Maiza, hingga Maiza tersadar sambil menyemburkan air yang sempat ditelannya. Maiza,
Syukurlah kamu tidak apa-apa, ujar Teguh tanpa sadar tangannya merebas dada Maiza. Papa, ujar Maiza sambil berusaha menepis tangan Teguh. Maaf, tadi Papa kaget melihatmu berada di dalam air, sehingga Papa melompat dan menolongmu, ujar Teguh dengan perasaan canggung. Maiza ingin langsung berdiri dan menghindar dari Teguh, saat sadar jika Teguh telah menyentuh bibirnya dengan bibir, meski berdalih memberi napas buatan. Tetapi keram yang dirasakan kakinya membuatnya hampir terjatuh jika saja Teguh tidak menahan tubuhnya. Papa bantu, ujar Teguh kemudian menggendong Maiza. Wanita itu hendak menolak, tetapi tidak berdaya karena kakinya yang tidak bisa diajak bekerja sama. Maiza menutupi dadanya dengan kedua tangan untuk menghindari tatapan Teguh yang mulai liar. Melihat dan menyentuh tubuh Maiza membuat jiwa kelelakian Teguh bangkit. Matanya tidak bisa berhenti menatap kedua bukit kembar menantunya yang begitu menggoda. Tanpa sadar, Teguh membawa Maiza ke kamarnya dan membaringkan wanita itu di ranjangnya. Papa, kenapa aku dibawa ke sini? Tanya Maiza panik. Dirinya hendak bergerak tetapi tidak bisa. Menyesal, Maiza memutuskan berenang tadi dan malah berakhir di kamar mertuanya yang sekarang seperti singa lapar yang siap menerkamnya dan memakannya hidup-hidup. Maafkan Papa sayang, Papa jadi tidak tahan melihatmu seperti ini, ujar Teguh yang kemudian memendamkan wajahnya di belahan dada Maiza. Jangan Pak, ujar Maiza berusaha menjauhkan kepala Teguh. Teguh dengan mudah membuai Maiza hingga menyerah pasrah. Meski masih berusaha menolak, tetapi perlawanan yang dilakukannya tidak berarti sama sekali. Maiza dibuat tersentak dan kembali sadar saat tangan Teguh dengan nakal menyentuh wilayah pribadinya. Jangan Pak, ujar Maiza sambil kembali berusaha mendorong tangan Teguh. Maiza hanya bisa mendesah karena Teguh yang begitu rakus menikmati miliknya. Hujan lebat membuat suasana semakin larut dalam gairah. Maiza menangis saat semuanya usai. Dia merasa bersalah karena sudah mengkhianati pernikahannya dengan Arif. Pagi harinya, Maiza dibuat kelabakan karena ketiduran di kamar Teguh. Dia kaget karena waktu sudah menunjukkan jam 9 pagi. Mas Arif, gumam Maiza panik saat mengingat suaminya itu pasti sudah pulang. Kamu sudah bangun? Sebuah suara menyentak kebingungan Maiza. Arif berdiri di depan pintu kamar Teguh sambil membawa pakaian ganti. Mas, ujar Maiza takut. Maaf, aku... Sebaiknya kamu mandi dulu dan setelah itu baru kita bicara, ujar Arif. Dengan perasaan tak menentu, Maiza keluar dari kamar mandi dan menemui Arif yang menunggunya di kamar mereka. Entah apa yang akan terjadi, Maiza hanya bisa pasrah jika dirinya diceraikan karena semuanya sudah terjadi. Aku mandul, ujar Arif yang seperti petir di siang hari di telinga Maiza. Kita tidak akan bisa punya anak. Padahal aku tahu kamu sangat menginginkannya. Aku juga ingin, begitu juga Papa. Aku tidak mau kehilanganmu. Aku tidak rela jika kau meninggalkan aku dan memilih pergi dengan lelaki lain yang bisa mewujudkan impianmu. Karena itu aku minta bantuan Papa. Aku sengaja membawamu ke rumah Papa. Aku juga sudah mengatur semuanya. Apa maksud Mas? Tanya Maiza dengan gemetar. Semua yang terjadi kemarin adalah permintaanku. Aku minta Papa agar berhubungan denganmu agar bisa memiliki anak. Mas gila, bagaimana bisa Mas merencanakan hal keji seperti ini? Teriak Maiza. Arif berlutut dan memeluk kaki Maiza meminta maaf. Maafkan aku tidak punya cara lain. Aku tidak mungkin bisa mencintai anak orang lain jika kau sampai memberi alternatif itu. Tidak masalah jika anakmu adalah adikku, karena setidaknya dia memang satu darah denganku. Aku mohon, biarkan aku dan Papa membahagiakanmu. Lanjut Arif yang membuat Maiza merasa shock. Dirinya tidak bisa berkata-kata mendengar pengakuan Arif yang sungguh menurutnya tidak masuk akal. Please Maiza, jangan tinggalkan aku dan hiduplah bersama aku dan Papa selamanya. Apa Papa menyetujui idemu, Mas? Awalnya Papa menolak, tapi setelah aku bujuk, beliau akhirnya setuju. Biarkan aku menenangkan diri dulu, ujar Maiza.
Tubuhnya yang letih dihempaskan ke atas kasur. Pikirannya menerawang entah memikirkan apa. Bingung dengan situasi dirinya. Bagaimana bisa dirinya terjebak dengan kedua laki-laki, ayah dan anak. Benar apa yang dijanjikan Arif, karena setelah kejadian itu, hidup Maiza dipenuhi oleh kebahagiaan yang diberikan oleh mertua dan suaminya. Keduanya selalu mengutamakan keinginannya. Selain itu, hari-hari Maiza selalu dipenuhi cinta dari Teguh dan Arif. Tidak butuh waktu lama, Maiza mendapati dirinya berbadan dua, hasil dari kerja kerasnya bersama Teguh. Arif tentu saja sangat gembira, karena kehidupan keluarga mereka akan semakin lengkap. "Pak, aku dengar dari Mas Arif, Papa pintar melukis ya?" "Iya, tapi tidak terlalu pintar, hanya sekedar hobi." "Mau dong dilukis lagi hamil gini. Lucu kali ya lihat perut aku bulat gini," kekeh Maiza sambil mengusap perutnya yang sudah besar. "Oke, mau di mana?" "Di kamar aja, Pak. Biar kalau capek langsung tidur." Selagi Teguh mempersiapkan peralatan lukis, Maiza juga bersiap melakukan apa yang diinginkan dan bagaimana dia ingin dilukis. Gelak. Teguh menelan ludahnya saat melihat Maiza yang duduk di sofa tanpa selai. Posisinya sungguh membuat Teguh menahan nafas. Meski dengan menahan gairahnya, Teguh berusaha melukis sesuai dengan apa yang ada di hadapannya. Tetapi jadilah siang itu mereka mandi keringat lagi dan lagi.